Maafin Martin ya. Lagi-lagi Martin gagal. Ini usaha Martin yang terakhir ya. Martin mau lanjut kuliah. Gagal lagi. Mau sampai kapan? Loh, gak apa-apa dong kalau kamu sampai untuk belajar. Iya Pak, makanya karena itu Martin mau minta izin buat keluar dari sini dan lanjut lagi kuliahnya sendiri. Kenapa? Martin, gampang sekali menyerah dia. Akhirnya, semoga ini keputusan terbaik gua. Gua harus cepet-cepet cari kerja nih, supaya bisa bayar kosan sama kumpulin uang buat bayar ini. Weh, Tin, sehat lu? Alhamdulillah sehat Pan. Ya hidup gua mah gini-gini aja. Ya gini banget ya, yang apa-apa harus ngejalanin sendiri. Enak ya jadi anak orang yang udah terjamin hidupnya. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Mil, bingung banget gue nih. Bingung kenapa sih? Kalau misalkan gue lagi shift malam, kuliah gue bisa berantakan nih. Gampang itu mah, lu minta tuker sip aja sama yang nanti sama lu. Kalau setiap saat gue minta tuker sip, gue juga belum sebulan di sini. Kalau misalkan atasan tahu, bisa dipecat gue. Gue kurang beruntung ya. Abang gue lain bisa menghidupkan impian. Sedangkan gue... Tin, kita tuh perintis, bukan pewaris. Mau ngambil stok sepatu ini dari mana, Tin? Trip atau gimana? Bang, ada orderan masuk nih. Loh, kurang juga loh. Iya, rezekinya memang nggak kemana bang. Ayo di sana kerja. Ya, oke bang, duluan ya. Ya, hati-hati. Tim, pagi banget udah standby. Harus lah bang. Kalau kesiangan kata jenderal, nanti rezekinya bisa dipatok ayam. Bisa aja loh. Serius bang, lu kan tahu sendiri pendapatan gue lagi menurun. Ya bang, gue juga pengen punya penghasilan tetap. Oh iya, tadi gue pas di jalan dikasih poster lowongan pekerjaan. Kok bisa kata aja lu minat gitu. Selamat, kamu saya terima di showroom ini. Terima kasih banyak pak. Sama-sama. Kira-kira saya sudah bisa mulai kerja di sini dari kapan pak? Besok kamu udah bisa mulai kerja di showroom ini. Oh iya Tin, sebenarnya saya kesini bukan untuk beli mobil, tapi hanya saja ada satu hal yang ingin saya tawarkan kepada kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah perjalanan menuju suatu tempat, kita akan banyak menemukan lawan lalu lalang, menemukan banyak pemberhentian, menemukan banyak persimpangan, menemukan lubang yang terkadang membuat kita sedikit terpental. Bahkan menemukan banyak hal lainnya yang di luar dugaan. Namun, di balik itu semua, jika kita tetap fokus pada perjalanan dan melewatinya dengan berbagai cara, kita akan tetap sampai pada tujuan. Saya, Martin Soeharto, inilah kisah saya. Gagal lagi. Mau sampai kapan? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Tin. Gimana hasil tesnya? Ya gimana Pak? Lagi-lagi masih belum rezeki.
Ya sudah kalau belum rezekinya. Intinya kamu harus tetap semangat untuk menjadi cita-cita kamu. Katanya mau jadi seperti abang kamu. Mau gimana lagi, Pak? Martin udah coba ikut tes berkali-kali, tetap aja masih gagal. Maafin Martin ya. Lagi-lagi Martin gagal. Ini usaha Martin yang terakhir ya. Martin mau lanjut kuliah. Cara pemimpin besar menginspirasi orang untuk bertindak. Wah, menarik juga nih judulnya. Udah saatnya gue cari jalan hidup gue sendiri. Pak, Martin mau bicara sebentar. Mau bicara apa, Tin? Gini Pak, kan Martin sudah berusaha coba berkali-kali buat mendaftar ke kepolisian. Tapi emang masih belum rezeki dan masih nggak keterima. Jadi Martin mau mutusin buat lanjut kuliah lagi Pak. Loh, nggak apa-apa dong kalau kamu masih antusias untuk belajar. Iya Pak, makanya karena itu Martin mau minta izin buat keluar dari sini dan lanjut lagi kuliahnya sendiri. Loh, kenapa kamu keluar dari sini, Tin? Kamu masih bisa tinggal di sini. Iya Pak, tapi Martin sudah nggak mau ngerepotin Bapak lagi. Jadi Martin mutusin buat tinggal sendiri dan pergi dari sini Pak. Ya sudah, kalau ingin begitu, Bapak selalu mendukung kamu di sini. Karena bagaimanapun itu, Bapak sudah menganggap kamu seperti anak Bapak sendiri. Iya Pak, Martin juga mau ngucapin makasih banyak karena sudah nerima Martin di sini. Martin jadi punya banyak pengalaman yang gak terlupakan. Udah ya Pak, Martin mau siap-siap dulu. Kamu hati-hati ya, Tin. Iya Pak, Bapak sehat-sehat terus ya. Iya, kamu juga. Insya Allah kalau ada waktu, nanti Martin pasti main kesini Pak. Akhirnya, semoga ini keputusan terbaik gua. Gua harus cepet-cepet cari kerja nih, supaya bisa bayar kosan, sama kumpulin uang buat bayar kuliah. Sore Pak. Mil, bingung banget gue nih. Bingung kenapa sih? Kalau misalkan gue lagi shift malam, kuliah gue bisa berantakan nih. Gampang itu mal, lu minta tukar sip aja sama yang nanti sama yang lain. Kalau setiap saat gue minta tukar sip, gue juga belum sebulan di sini. Kalau misalkan atasan tahu, bisa dipecat gue. Iya juga ya. Ya terus mau gimana lagi? Bingung banget gue Mil, kalau misalkan gue gak kerja di sini, gimana caranya gue bayar kosan? Belum lagi kuliah gue. Kalau cuma ngandelin pendapatan dari jual sepatu, hasilnya pasti nggak bakal cukup. Ya gini banget ya, yang apa-apa harus ngejalanin sendiri. Enak ya jadi anak orang yang udah terjamin hidupnya. Tin, kita tuh perintis bukan pewaris. Iya sih Mil, tapi dilihat-lihat enak juga. Kalau dilihatin mah emang enak, Tin. Capek banget kalau begini terus. Pagi kerja, malamnya kuliah.
besoknya udah kerja lagi. Bisa nggak fokus gue nih kuliah. Lapar banget lagi. Malam-malam gini masih ada nggak ya tukang makanan yang buka? Duh, kulkas kosong lagi nggak ada apa-apa. Ini juga nggak ada. Udah lah, gue tidur aja. Heh, pagi-pagi udah ngelamun aja lu. Mati, bener-bener ya lu. Lagi kenapa sih ngelamun terus kerjaannya? Gue pengen resign, Mil. Hah? Resign? Serius lu? Coba pikir matang-matang, nanti gimana buat bayar kebutuhan lu? Cari kerja nggak gampang, Sin. Gue nggak mungkin ngambil keputusan kayak gini kalau misalkan belum gue pikirin. Gue udah pikirin panjang-panjang. Tapi mau gimana lagi? Jam kerja di sini bentrok sama jam kuliah gue. Gue mau cari kerja yang sekiranya waktunya fleksibel, biar bisa kuliah juga. Kira-kira kerjaan apa ya? Apa ya? Wah, menarik nih. Kayaknya jadi ojek online cocok. Jam kerjanya fleksibel, tapi penghasilan nggak nentu. Boleh juga tuh, Mil. Kalau masalah penghasilan, gue masih ada lah dari jualan sepatu. Yang penting mah jam kuliah gue nggak bentrok. Kayak gue coba-coba dulu dah. Makasih Mil infonya. Yalah, kayak sama siapa aja. Semangat ya, gue nggak bisa bantu apa-apa. Iya, makasih. Bismillah, semoga lancar. Lumayan juga buat penghasilan sehari-hari. Ini aja baru sehari. Gimana kalau udah sebulan? Keputusan gue udah tepat. Yang penting kuliah gue nggak bentrok nih sama jam kerjanya. Sekarang gue tinggal kuliah, terus lanjut tidur. Sehat-sehat, kerja keras.
Gila, tapi smart ini. Mau. Smart. Wih, Martin. Wih deh, lagi seger-seger ya di ngampus. Mas bro. Ya, lu tahu sendiri lah, Van. Semoga gue nyaman sama pilihan gue. Gak apa-apa lah. Kemauan sendiri mah ngejalaninnya juga nggak terlalu berat buat lu, Tin. Ya, gue setuju sih. Iya, soalnya lumayan juga sih penghasilannya kalau misalkan emang lagi rame. Syukurlah, penting cukup aja buat kebutuhan lo. Cukup sih, cukup-cukupin aja. Aja lo. Mungkin cukup sekian mata kuliah pada hari ini. Saya pamit undur diri. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Cen, gue main balik duluan ya. Oh, iya Jan. Hati-hati ya. Oke, hati-hati. Belan. Akhirnya bisa istirahat juga. Gue kurang beruntung ya. Abang-abang gue yang lain bisa mewujudkan impiannya. Sedangkan gue Mungkin pagi banget tuh best friend boy. Harus lah bang. Kalau kita kesiangan nanti rezekinya dipatok ayam. Entah bisa aja loh. Wih bang, langsung ada orderan masuk nih. Gue nih keren juga loh. Iya bang, rezeki mah emang gak kemana. Ya udah sana kerja. Ya oke bang. Duluan ya. Ya hati-hati. Ya hati-hati. Akhirnya sampai rumah juga. Ternyata tinggal sendirian itu sepi banget ya. Kayak nggak ada kehidupan. Kalau misalkan lagi capek, nggak ada tempat buat cerita. Kalau listrik udah nagih aja. Punya duit lagi.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, tumben banget nih bagi-bagi. Iya nih, gue lagi semangat cari uang, Tin. Iya, ada kemajuan nih. Ya, lu setiap hari juga gue semangat buat cari uang. Enggak, kemarin mah setengah niat kerjanya. Ah, lu mah ngomong mulu, gue belum, Tin. Iya, Bang. Hati-hati ya. Iya, ya. Gue bingung. Wih, Tin, sehat. Ya, gini aja lah hidup gua mah, datar-datar aja. BTW gimana? Usaha sepatu lu? Ya, namanya juga usaha Hazard. Kalau misalkan lagi banyak yang beli ya alhamdulillah. Kalau emang lagi nggak ada, ya nggak ada sih. Bersyukur, Tin. Di luar sana anak muda kayak kita belum tentu sekuat kayak lu. Iya, gua mah selalu bersyukur tiap hari. Emang lu ngambil stok sepatunya dari mana, Tin? Nge-trip atau gimana? Iya, Pan. Gua nge-thrift gitulah. Gue juga masih kerja sama sama orang lain, jadi hasilnya masih dibagi 2. Oh, gitu ya. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Belum datang. Oke, langsung aja kita mulai materinya ya. Ya, maafin Martin ya. Apa Martin putus kuliah aja? Kebutuhan saat ini benar-benar lagi mendesak. Pendapatan Martin nggak seberapa dari pengeluarannya. Tin, makin hari makin males aja lu, Tin. Datang siang muka lesu. Lagi kenapa sih lu, Tin? Capek, Bang. Lu tahu sendiri lah, orderan gua lagi sepi-sepinya. Terus dagangan sepatu gua juga nggak laku-laku. Mana lagi banyak banget yang belum dibayar lagi tagihan. Rezeki itu datang dari 3 cara, Tin. Yang pertama itu datang sebab dibagi, yang kedua datang sebab mencari, yang ketiga datang karena memberi. Jadi seberapapun penghasilan lo, jangan lupa buat berbagi. Iya, Bang, pastinya. Gue juga udah berusaha buat cari duit. Rezeki emang gak cuma duitin, sekarang cukup lu sabarin dan nikmatin. Lu juga masih muda kok, saran dari gue sih, lu cari pengalaman baru dan pekerjaan baru yang tetap gajinya. Kalau kayak gini kan gajinya gak sesuai, dan lu cari juga pekerjaan yang gak ganggu kuliah lu. Gue udah berhenti kuliah, Bang. Ah, serius lo udah berhenti kuliah? Serius, Bang. Lu kan tahu sendiri pendapatan gue lagi menurun. Astaga, Tin. Bukannya lu pengen banget buat kuliah? Masa lu berhenti gitu aja sih? Mau gimana lagi, Bang? Tabungan yang tadinya buat bayar kuliah, gue prioritasin dulu buat bayar kosan. Kosan gue udah nunggak 2 bulan. Lu tahu sendiri kalau misalkan udah 3 bulan, gue pasti diusir. Ya ampun, Tin. Sabar ya. Gue belum bisa bantu apa-apa. Lu juga jangan ngeluh-mulu. Ngeluh-mulu mah gak akan bisa maju. Gue yakin banyak pekerjaan di luar sana yang cocok sama lu. Iya, Bang. Gue juga pengen punya penghasilan tetap. Oh iya, tadi gue pas di jalan dikasih poster lowongan pekerjaan. Tapi jadi sales, kali aja lu minat, bentar gue ambilin. Tapi kira-kira gue bisa nggak ya, Bang, jadi sales? Gue nggak ada pengalaman soalnya di bidang ini. Coba dulu aja, Tin. Nggak ada yang nggak bisa kalau belum dicoba. Oke deh, Bang. Kayaknya gue coba dulu. Makasih ya, Bang, buat infonya. Iya, Tin. Oke, oh iya, Tin. Gue ada orderan, Tin. Gue duluan ya. Oke, Bang. Hati-hati ya. Ya. Selamat, kamu saya terima di showroom ini. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Saya sudah bisa mulai kerja di sini dari kapan, Besok Pak? kamu sudah bisa mulai kerja di sini, Martin. Jadi besok saya sudah langsung sini. Betul. Oke, Pak. Terima kasih. Jadi Sama-sama. saya izin keluar, Pak. Silakan. Woi, Tin. Iya, Bang. Kenapa, Bang? Ini mau nempel press list. Oh iya, Kenapa, Bang? ngomongin nih sama lu. Apa, Bang? Kan belum ada pengalaman ya di bidang kayak gini ya. Iya. Saran gue sih sedikit, mending lu pelajarin lagi deh di rumah.
lu boleh searching tuh di media sosial, banyak tuh. Oke bang, nanti pasti gue pelajarin kok. Oh iya bang, bisa dibilang kan gue masih awam lah tentang mobil kayak gini. Kalau misalkan ada customer, gue boleh tanya-tanya lu ya? Aman. Oke. Lu boleh ngomong-ngomong gue aja. Oke, aman-aman. Oh iya, nanti gue bakal kasih itu tuh buku tentang syariah. Oke. Udah lanjut lagi deh. Nih gue ada kerjaan lagi di belakang. Oke, Gue bang lanjut bang. Oke. Aman kan? Aman. Yaudah. Misi kak. Iya pak, ada yang bisa Martin bantu? Wah, ini saya lagi mau lihat-lihat unit sih. Nah, pemikirannya nanti pengen buat sehari-hari kerja lah. Buat sehari-hari kerja aja. Sebelumnya bapaknya udah ada janji sama sales belum? Kalau buat janji belum ada sih, saya belum. Belum ada. Oke, kalau gitu bisa Martin bantu? Siap kak. Kalau gitu kita duduk dulu, nanti kita obrolin unit apa kira-kira yang cocok pak. Oh boleh kak. Boleh. Oke, ayo kita kesana aja. Nanti Martin ke belakang dulu ya ambil minum. Oke siap pak, terima kasih. Bu, ini uangnya. Makasih ya Bu. Maaf kalau Martin masih suka telat bayar. Ya ini uangnya Ibu terima. Kamu jangan sampai telat 3 bulan. Kan kamu tahu sendiri kalau kamu sampai telat 3 bulan. Ya ini uangnya Ibu terima. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu. Martin usahain kok kalau bayar kosan nggak bakal sampai 3 bulan. Iya. Makasih Bu. Ya sama-sama. Ya udah Ibu pamit ya. Iya Bu. Padahal lanjut kuliah keinginan gue banget. Tapi takdir berkata lain ya, mau gimana lah. Bang, lu waktu awal kerja di sini udah ada pengalaman belum jadi sales? Susah juga ya ternyata. Gak ada susah sebenarnya ya. Kamu juga baru belajar. Iya sih. Dulu sih gue sebelum kerja di sini gue jadi sales motor dulu. Jadi gue tau lah tentang sales dikit. Iya. Nah lu terus tuh lu pelajarin tuh. Nah lu cari pengalaman juga di sini. Kalau ada yang nggak tahu, lu boleh tanya gue atau ke sales marketing yang lain. Oke. Kalau bertanya satu jalan Tin. Iya bang. Oh iya bang. Kemarin pas lu lagi ke belakang ada customer tuh yang datang. Dia sih belum janjian sama sales yang lain. Jadi gue yang handle dah. Wih keren tuh. Lu bisa handle sendiri. Iya bang. Gue setaunya gue aja sih. Jadi nemenin doang. Dia juga baru tanya-tanya aja sih. Gitu. Iya. Kalau bisa lu follow up terus tuh. Serta jadi prospek. Iya sih. Nanti pasti gue follow up terus bang. Yaudah, lu lanjutin terus ya. Iya. Nih ada customer nih, ada customer depan. Asik. Cuan. Kelas. Oke. Ya, depan ya. Oke. Iya masuk. Silakan duduk Martin. Baik, terima kasih Pak. Jadi ada apa Pak? Ya, saya sengaja panggil kamu ke sini ingin menanyakan bagaimana prospek kamu selama 3 minggu ke belakang. Alhamdulillah sih Pak, untuk saat ini sudah ada beberapa customer yang memang lagi cek data Pak. Untuk selebihnya nanti saya follow up lagi. Bagus, saya suka kinerja kamu. Belum ada 1 bulan kamu sudah mendapatkan prospek yang banyak. Saya suka. Terima kasih Pak atas apresiasinya. Ya, sama-sama. Kalau begitu, kamu segera kumpulkan laporan database yang bulan ini minggu depan. Baik Pak, nanti secepat mungkin saya kirimkan laporannya. Oke, kalau misalkan emang udah, saya lanjut lagi Pak. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Sama-sama. Wih, panggilan alam nih. Aduh, bang. Tugas negara itu mah. Itu mah enak, Tin. Gimana customer lu? Udah dapet datanya? Belum ada kabar sih bang dari leasingnya. Terus udah dapet testimoni dari customer yang awal? Bang, suka banget dia tuh sama sistem di showroom kita. Kata dia juga ada harga, ada kualitas bang. Nah, jangan lupa tuh lu masukin ke laporan supaya naikin value showroom kita. Aman bang. Wih, berarti nih Tin, foto dulu yuk. Oh iya tuh. Ayo dah. Yuk. Gas.
Pesanan atas nama Kak Martin. Iya kak. Makasih kak. Sama-sama, mari. Dar. Lo lama banget nih. Ya Allah, paling cuma 15 menit. Oh lu. Nyantai, gue juga baru datang. Lama banget nih kita nggak ngumpul sama lu. Ngomong-ngomong gimana kabar lu nih? Ya, lu tahu sendiri Jar. Gue mah gini aja. BTW kalau berdua gimana nih kabarnya? Lu tahu nggak Tin? Ini Zar kontes ke cutting. Itu lah mentah-mentah. Apaan sih lu Pan? Dia aja sok kecakepan. Ya Jar, percaya diri emang bagus, tapi sadar diri lebih penting Jar. Udah amat ah, gue nggak peduli sama cewek ngejas kayak gitu. Oh iya, ngomong-ngomong gimana kerjaan lu saat ini? Nyaman nggak? Alhamdulillah sih Jar. Di bawah santai aja biar nggak terpaksa sama kerjaan. Gua mau dulu ya bentar. Oke. Oh iya, ngomong-ngomong lu nggak ada mau lanjut kuliah lagi tuh Tin kayak kemarin? Gue sih ada niatan pengen lanjut kuliah, tapi ntar dah tunggu persiapannya matang dulu. Gue nggak mau berhenti di tengah jalan lagi kayak kemarin. Tahu sendiri. Gue cuma bisa doain lu doang Tin. Kalau ada apa-apa berkabar sama gue aja sama Evan ya. Oke, aman-aman. Iya. Ngopi tuh, minum dulu. Ngopi. Iya bang. Nih, gua kasih Apaan? nih Buku. tentang syariah dalam dunia bisnis. Keren kan? Mantap. Nih, lu pelajarin dah. Tapi kalau lu mau lebih dalam lagi bacanya, jangan baca di sini doang. Lu cari tahu dah sebisa lu. Karena kan sistem syariah ini masih minim banget ya di Indonesia. Iya. Makasih dah bang. Jadi makin semangat nih gue kerja. Gue juga masih penasaran sih tentang sistem syariah ini. Pasti gue cari tahu lagi sih tentang ilmu ini. Nah, gue dukung lu Tin. Apalagi masih minim banget kan orang-orang yang awam tentang syariah ini. Iya benar. Justru itu sih bang. Pasti gue bisa sih, gue yakin. Bentar. Lu customer nih. Udah lu lanjut baca ya. Oke. Makasih ya bang. Nih. Cuan-cuan nih. Tinggal lu nih. Oke, mantap. Wih, Pak Hendra mau janjian lagi nih. Siapa tahu SPK. Pak Hendra, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik Tin. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat. Kayak gini lah biasa. Martin ke belakang sebentar ya, biasa ngambil air dulu. Oh iya siap. Ini Pak, silakan diminum dulu. Oke, terima kasih banyak. Iya Pak, sama-sama. Santai aja Pak. Oh iya, Bapak kesini kira-kira mau ambil unit mobil apa lagi nih? Oh iya Tin, sebenarnya saya kesini bukan untuk beli mobil. Tapi hanya saja ada satu hal yang ingin saya tawarkan kepada kamu. Tawaran Pak? Kira-kira tawaran apa itu Pak? Nah, saya punya tawaran bagus buat kamu. Saya punya lahan kosong di daerah Gunung Sindur. Niat saya ingin memberikan untuk kamu buat membangun karir kamu, buat bangun bisnis atau buat showroom gitu. Yang jelas saya sangat berharap kamu mau terima tawaran saya. Serius Pak? Saya nggak mungkin tolak tawaran ini sih. Tapi saya masih bingung buat mikirin modalnya dari mana. Soalnya uang tabungan saya juga pasti nggak bakal cukup untuk bangun usaha ini. Kamu gak perlu khawatir perihal biaya. Saya punya teman investor yang siap menanggung semua biayanya. Karena saya percaya sama kamu. Ini beneran Pak? Saya masih nggak nyangka. Mimpi apa sih semalam? Ini sudah menjadi rezeki kamu, Tim. Secepatnya kita akan proses. Karena saya yakin kamu tidak akan mengecewakan saya. Terima kasih banyak Pak. Bapak sudah mempercayai Martin. Martin pasti bakal berusaha bersungguh-sungguh buat jalanin usaha ini Pak. Martin janji nggak bakal ngecewain Bapak. Sama-sama Tim. Saya harap kamu tetap semangat bekerja keras. Jujur, saya sangat suka dengan orang yang mau bekerja keras. Siap Pak, laksanakan.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini showroom Syariah Mobilindo resmi dibuka. Jadi gini Pak. Iya silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Bara, Bapak sini Pak? Iya. Oke Pak Indra, gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Bara, sehat selalu. Pak Bara sama Pak Hendra, kalian saling kenal? Udah, Martin kamu duduk dulu sini. Kamu bicara dulu. Jadi sebelumnya Pak Bara sama Pak Hendra sudah saling kenal? Jadi gini Tin, sebenarnya saya dan Pak Hendra itu sudah berkawan nih Pak Hendra. Sejak kamu masih tinggal di rumah saya. Saya selalu menceritakan kamu ke Pak Hendra kan? Betul, Bang. Dan semenjak kamu keluar dari rumah saya tidak akan pernah melepaskan kamu begitu saja. Dan selama ini, saya dan Pak Hendra selalu mengawasi kamu dari kejauhan. Mulai kamu menjadi satpam, jadi tukang ojek online, dan sekarang menjadi sales. Saya sangat bangga atas kerja keras kamu. Semua ini saya rencanakan untuk mengapresiasi semua bentuk usaha kamu, Tin. Maaf ya Martin, saya merahasiakannya dari kamu. Ini juga atas kemauan Pak Bara juga. Dan semua pun berkat kegigihan dan kerja keras kamu. Jadi kamu pantas untuk mendapatkannya. Ini serius Pak? Ya Allah, Pak Bara sama Pak Hendra baik banget sama saya. Saya bingung harus membalas kebaikan ini bagaimana lagi. Kamu tidak perlu memberikan hal itu. Kamu fokus saja membersihkan showroom ini. Tapi Pak, udah nggak usah tapi. Kami berdua ikhlas membantu kami, tidak mengharapkan balas budi apapun. Yang penting kamu semangat untuk fokus menjalankan bisnis ini. Ya Allah, Martin masih nggak nyangka. Terima kasih banyak ya Pak. Martin janji, Martin pasti bakal bersungguh-sungguh buat jalanin bisnis ini. Sama-sama Tin. Ingat, kamu di sini bertanggung jawab. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan proses awal sebelum keberhasilan. Setiap impian yang besar membutuhkan usaha yang lebih besar. Jika kita hanya bermimpi tanpa melakukan sesuatu yang mewujudkannya, maka impian tersebut akan tetap tinggal sebagai angan-angan belaka.